Kita mohonkan pembicara narasumber yang kedua. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Marzuki Nur MS. Beliau ini anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Lampung, yang juga beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Pak Prof. Marzuki, saya persilahkan, waktunya 10 menit, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Umum Majelis Ulama Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Ulama Provinsi Lampung, yang insyaallah semua dirahmati Allah. Hadir di tengah kita Bapak Wali Kota Metro pada kesempatan ini, dan seluruh hadirin para ulama, dan yang saya muliakan rekan saya dari FKUB, ya, lengkap ini, Pak Samuel, Pak Pendeta, dan semua hadir. Masalah, terima kasih. Rekan-rekan dari narasumber yang insyaallah dirahmati Allah, menyambung pembicaraan dari Pak Prof. Wan Jamal. Saya punya teman dua, Wan Jamal sama Wan Abbas gitu. Ya, satu ada di Unila, satu ada di UIN. Saya sering keliru nyebut beliau ini. Sungguh mulia ketika kita berada pada saudara-saudara semua, tentunya mungkin saya belum ya, pada majelis yang di dalamnya ada unsur ulama, zu'ama, dan cendekia gitu. Mungkin saya bagian yang bawah itu, tapi mungkin level yang paling bawah di bawah sendiri tadi gitu ya. Kemudian ketika majelis ulama ini mempunyai tugas yang sangat mulia, ya, dilihat ya dari keulamaannya. Nah, kemuliaan ini apakah terbukti ya dalam posisinya dalam satu wadah negara republik ini ya, dan sekaligus di tengah umat yang pluralis seperti ini. Nah, karena itu ya, karena pekerjaan saya begini ya, inilah sebenarnya saya, materi saya. Ini kalau saya sampaikan mungkin 4 jam nggak selesai, tapi saya hanya ngambil 2 kotak. Alhamdulillah. Jadi topik kita itu adalah meneguhkan peran. Saya buat di situ, saya nggak bawa ini. Ada peran yang diharapkan, ya, ada peran yang melekat, ada peran yang dicapai, achievement, ya, ada peran yang apa ya, sign itu apa sih dalam bahasa Indonesianya yang tepat itu ya? Ya, yang dimandatkan gitu ya, yang lebih lagi apa istilah yang paling tepat ini. Nah, ukurannya apakah peran-peran ini dalam taksonomi tugas yang
menggarap di judulnya itu Islam Wasatiyah ya. Tapi saya ganti di surat Al-Baqarah itu dengan umatan wasatonya aja, umatnya aja. Jadi dalam peran untuk membangun umat yang wasatiyah dengan Islam. Maka Islam yang mana? Yang ini kalau ya yang Islam. Islam yang kita infuskan ke dalam masyarakat atau yang sudah ada di dalam benak masing-masing kita sejak kita ditiupkan ruh sebagai umat Islam, berkembang dan dibimbing lagi oleh para ulama, diarahkan, ditunjukkan kriteria keberhasilannya, statusnya, fungsinya, perannya sebagai umat. Mestinya gitu ya, ini sungguh sudah sangat tinggi derajatnya. Tapi apakah ini terbukti di dalam sebuah realitas ya, dalam diri dan lingkungan kita? Mari kita lihat parameter untuk wasatiyah itu dengan saya kelompokkan ke dalam 4 saja. Ini hasil Munas ada 10 kalau nggak salah Bapak. Dan ini tolong yang slide yang pertama, ini slide yang kedua ini. Iya. Ini ada 10. Iya. Ada 10 ini hasil dari Munas. Lebih saya kelompokkan lagi. Bahkan ada pendapat lain ya, yang tadi saya juga bisa baca dari slide-nya Pak Sekjen. Kemudian dari 4 indikator, tolong di enter Mas. Yang pertama adalah kuat akidahnya masing-masing. Nah saya garis bawahi masing-masing. Ya. Karena apa? Karena dalam umat yang plural, ya, masing-masing agama, 6 agama yang sah di Indonesia ini, masing-masing memiliki konsep teologis dan akidah masing-masing. Dan kalau masing-masing kuat akidahnya, ya, diteladani oleh akidahnya Islamiyah yang mayoriti, maka akan menjadi kekuatan besar untuk membangun suatu totality. Negara berketuhanan itu ya berakidah. Ketuhanan yang Maha Esa itu ya umat Indonesia berakidah. Nah kalau masing-masing kuat akidah, maka secara totality mesti kuat. Dan nggak perlu diperbanding-bandingkan. Yang kedua, tertib ibadahnya. Kita berharap kepada masyarakat tertib ibadahnya. Dan saya yakin ulamanya mesti lebih tertib. Asumsinya makin tertib ulamanya membawa umatnya, maka umatnya akan makin tertib. Ketertiban bukan hanya sekedar tertib dalam shaf, ya. Tertib dalam berhikmahnya. Ketika yang tertib sholatnya, maka sholatnya berhikmah kepada inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bermuara. Jadi bukan hanya melihat tertibnya di masjid, atau barangkali malah masjidnya segede ini tapi shafnya hanya 2-3 baris. Bisa kita lihat di Lampung. Ya. Yang ketiga, berakhlak yang toleran. Nah, saya kira titik toleransi makronya itu lebih pada muamalah dan akhlak. Di mana titik toleransinya? Ketika kita mengatakan akhlak, saya merujuk pada konsepnya Profesor Yunahar. Akhlak itu adalah pola sikap, pikir, dan tindakan yang landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau agama lain yang dengan kitabnya masing-masing. Dalam konteks Islam disebut akhlak. Nah kalau sudah landasannya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka tidak ada akhlak yang buruk. Kalau yang buruk itu ya bukan akhlak. Itu konsep kita harus sepakat seperti itu. Silahkan di agama yang lain konsepnya apa? Kalau landasannya dalam bentuk behavior yang berdialog di tingkat masyarakat, itu behaviornya, perilakunya dalam akhlak tadi, yang semua dilandaskan pada kitabnya masing-masing untuk mendialogkan dalam perilaku. Ya, bukan dialog dalam verbal. Dialog dalam verbal adalah keributan. Yang keempat adalah harmoni dalam bermuamalah. Harmoni itu 3S. Serasi, selaras,
seimbang. Ini kalau di-break lagi dalam berbagai indikator yang menurun, maka akan menjadi parameter menjadi ukuran seberapa besar derajat wasatiyahnya. Nah, ini hanya akan bisa terbentuk jika majelis ulama dengan perannya yang mencakup peran yang diharapkan, peran yang dicapai, peran yang melekat pada dirinya, ya, dan peran yang dimandatkan, ini akan ditentukan oleh keteguhan. Maka prosesnya peneguhan. Saya cari konsep peneguhan itu dalam Al-Quran, saya kelompokkan dalam 5. Yang pertama, bagaimana meneguhkan pribadi kita masing-masing, wabil khusus yang ulama yang disebut tadi, dalam keberagamaan. Ya, kita akan sedih ya mendengar gitu ya, ada tokoh agama berperilaku sangat jauh daripada masyarakat, ngenes. Ya, artinya seberapa tinggi derajat keberagamaan itu bukan hanya diukur dari berapa kali naik haji, berapa kali berumroh. Saya kira bukan itu. Ya. Tapi bagaimana ditunjukkan dalam kehidupan yang sifatnya ibadah khusus maupun sifatnya ibadah umum. Semua nanti akan membawa kesalehan sosial dalam kehidupan. Hatinya, apakah hati kita berada pada keteguhan, pendirian, itu yang ada di dalam surat Fussilat ayat 30. Prof, mohon maaf waktunya 2 menit lagi ya. Baik, ini tinggal 3 lagi Mas, mudah-mudahan nggak ditinggal 3 poin. Iya, mudah-mudahan tepat. Iya, kemudian dilihat juga bagaimana keteguhan seorang ulama berdiri di hadapan pemerintahan yang lalim, berani nggak bernahi mungkar pada pemerintahan yang kebetulan bermungkar dalam kebijakannya. Wah, ini yang keteguhan yang ada dalam surat, nggak muncul di situ, surat Kahfi ya, di ayat 14, silakan dibuka. Yang keempat, teguh dalam menjalankan sumpah dan janji. Wallahu a'lam, tadi Pak Sekjen pengukuhan apa pelantikan saya nggak tahu. Ya, saya yakin dengan keluar SK itu mestinya komitmen dalam menjalankan janji, dalam menjalankan ikrar, dalam menjalankan sumpah itu sudah melekat. Seberapa kekuatan itu tergantung pada kita semua. Terakhir, kedudukan ulama pada posisi masyarakat tinggi. Ya. Tapi ketinggian itu akan membawa kepada meninggikan masyarakatnya, ini persoalannya. Kalau majelis ulama itu pembesar, maka tugasnya bukan, kalau gede itu bukan gumede, tapi tugasnya membesarkan yang kecil, membesarkan perilaku ibadah yang belum sempurna tadi. Nah, seberapa kuat itu dilakukan ketika pengurusnya lebih dari 50, kita ukur dari rapatnya aja, mungkin hasil datangnya ada 10 sudah alhamdulillah. Itu baru dari komitmen bertempul, belum dalam bekerja. Maka peran itu sesungguhnya adalah perilaku peran, atau orang disebut dengan peranan. Bukan sekedar peran, peran itu posisi, status. Tapi bagaimana menjalankan dalam tugas-tugas itu yang paling penting, didorong oleh 5 kekuatan keteguhan tadi, mengarah pada terciptanya muatan wasato. Terakhir, penutup, MH Ainun Najib mengatakan, Cak Nun, dengan persoalan wayang, tapi saya mengambil ketika itu menjadi budaya. Dalam struktur masyarakat ada yang namanya semar. Dalam Punokawan, semar itu seorang agamis ya. Kalau dalam konteks ini ya, spiritualis. Gareng seorang filosofis, turun dari wayut, turun dalam filosofis. Petro itu ilmuwan, turun lagi dalam ilmu. Nah, Bagong itu budayawan, turun lagi.
Masyarakat itu punya itulah penggambaran sana. Struktur masyarakat yang ada konsep spiritualnya, turun dalam filosofis kerjanya, turun dalam etika ilmiahnya, turun dalam moral kehidupan sehari-hari, insya Allah akan mendukung terciptanya Upaton Wasato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.